Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia. Kembali saya ingin membersamai sahabat belajar untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Namun sebelumnya sahabat belajar, silakan channel ini di like, kemudian di share dan juga di subscribe ya, sehingga akan bermanfaat bagi yang lain. Kita akan masuk pada tahap selanjutnya, bahwa sekarang sahabat belajar akan memasuki tahap koneksi antar materi. Jadi setelah sahabat belajar mengikuti pembelajaran sinkronus bersama instruktur, maka sekarang sahabat belajar akan masuk pada koneksi antar materi ya, masih di dalam visi guru penggerak. Mari kita akan masuk pada link 13A9, koneksi antar materi visi guru penggerak. Kita masuk. Nah, di sini sahabat belajar, mari kita cermati ya, apa yang menjadi pengantar penugasan sahabat belajar di tahap ini. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran khusus, bahwa diharapkan sahabat belajar CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif atau IA. Jelas ya, tujuan pertama sahabat belajar diharapkan bisa merangkai, mengkaitkan ya, materi-materi saat ini dipelajari di modul 1.3 dengan materi-materi sebelumnya atau materi lain yang relevan. Yang kedua, sahabat belajar dapat menunjukkan penggalian seluruh kekuatan dan potensi dari dalam dan luar diri pada rencana manajemen perubahan. Ini sudah dilalui, bagaimana sahabat belajar juga sudah mempraktekkan tentang pemetaan kekuatan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mencermati tentang apa yang harus sahabat belajar lakukan di tahap ini. Jadi sahabat belajar, ini adalah tahapan terakhir sebelum tahapan eksekusi, artinya sebelum tahapan aksi nyata. Sebagai calon guru penggerak, Anda ditantang untuk membuat rencana perubahan nyata ya, jadi membuat rencana perubahan nyata untuk mewujudkan visi pribadi Anda. Ini saya pertegas bahwa yang akan diwujudkan adalah visi pribadi Bapak dan Ibu selaku calon guru penggerak yang akhirnya menjadi guru penggerak, bukan visi sekolah ya, mengenai murid Anda ya, jadi mengenai murid, karena murid Bapak dan Ibu ya. Anda perlu mempertimbangkan semua materi dan tugas sepanjang modul 1.3 ini menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif atau IA. Anda juga ditantang untuk menunjukkan koneksi dengan materi lain yang relevan di luar modul ini ya. Jadi sahabat belajar diharapkan nanti bisa membuat
koneksi antar materi ya, terkait dengan modul 1.3 ini. Kemudian setelah melihat keterkaitan berbagai materi, Anda tentu memiliki perspektif yang lebih luas yang dapat memperkaya Anda dalam membuat perubahan di lingkungan Anda berkarya, tentunya di satuan pendidikan masing-masing. Pada tahapan pembelajaran setelah ini, Anda diminta untuk melakukan sebuah tindakan sebagai implementasi dari pemahaman yang sudah didapat. Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan, rumuskan kembali, ini saya garis bawahi lagi Bapak dan Ibu, visi yang telah Anda rancang di awal pembelajaran modul ini. Jadi silakan visi yang sudah Bapak dan Ibu canangkan di awal-awal pada modul ini, silakan bisa dirumuskan kembali ya, supaya lebih tepat setelah tentunya Bapak Ibu diperkaya dengan materi-materi yang sudah dipelajari selanjutnya. Kemudian kaitkan kembali dengan materi yang telah Anda pelajari sebelumnya, baik di modul 1.3 maupun modul sebelumnya, baik modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan KHD dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Jadi sahabat belajar akan mengkaitkan perumusan visi ini dengan materi di modul-modul sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan rumusan visi, sahabat belajar, yang harus diperhatikan bahwa rumuskan visi dengan penuh keyakinan. Visi pribadi mengenai murid Anda di masa depan dalam satu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Sekali lagi sahabat belajar, ini adalah visi pribadi Bapak dan Ibu selaku guru kepada murid di masa depan, kemudian dinarasikan atau dikalimatkan dalam satu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian Anda telah menentukan visi dengan sangat yakin. Keputusan akan visi ini harus Anda jalankan berdasarkan proses perencanaan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Ya, jadi Bapak dan Ibu, setelah visi dirumuskan kembali, kemungkinan ada perubahan, maka Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mewujudkan itu dengan menggunakan pendekatan, yaitu menggunakan proses perencanaan IA dengan menggunakan tahapan bagja. Kemudian proyeksikan implementasi rencana Anda sampai pada dampak nyata yang akan diperoleh murid Anda atas perubahan yang Anda lakukan tersebut. Pastikan kembali bahwa ini bukan sekedar untuk menyelesaikan tugas sebagai CGP. Ini penting sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi sungguh-sungguh ini adalah idealisme dari Bapak dan Ibu selaku calon guru penggerak yang akhirnya juga menjadi guru penggerak ya. Jadi tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban sebatas menyelesaikan tugas-tugas di kegiatan pendidikan guru penggerak. Namun ini Anda lakukan untuk menumbuhkan murid-murid di sekolah atau kelas Anda. Oleh karena itu pertimbangkanlah bagaimana Anda memastikan kontribusi suasana dan pandangan murid Anda dalam pembuatan rencana implementasi Anda. Jadi silakan sahabat belajar di dalam merumuskan visi
pribadi tentunya mempertimbangkan kekuatan dari murid-murid Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya tentang rancangan strategi perubahan. Setelah memutuskan visi pribadi yang ingin Anda capai mengenai murid Anda di masa depan, maka buatlah rancangan mengenai strategi perubahan yang akan Anda lakukan berdasarkan pendekatan IA dengan tahapan BAGJA atau Bagja. Ingat kembali latihan yang telah Anda lakukan pada studi kasus di pembelajaran kelima. Jadi sahabat belajar sudah pernah melakukan perencanaan tahapan Bagja ini dengan menggunakan matrik ya, yang bisa di-download di tahapan sebelumnya. Demonstrasi kontekstual, kemudian unggahlah rancangan perubahan tersebut di LMS ya. Jadi silakan sahabat belajar, nanti tugasnya di tahap ini sekali lagi adalah satu, merumuskan visi pribadi ya untuk murid Bapak dan Ibu di masa depan. Yang kedua, setelah visi ditetapkan, maka Bapak dan Ibu membuat rancangan perubahan ya, dengan menggunakan strategi perubahan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja ya. Silakan di-refresh lagi, disegarkan lagi, kalau perlu berjalan mundur kembali untuk melihat materi-materi sebelumnya ya. Jadi itu yang Bapak dan Ibu perlu lakukan, kemudian diunggah seperti biasanya ya, melalui petunjuk pengiriman rumusan dan rancangan strategi perubahan. Jadi ada dua ya yang harus dilakukan, adalah sekali lagi perumusan visi dan rancangan strategi perubahan berdasarkan pendekatan IA melalui alur atau tahapan Bagja ya. Kemudian nanti akan diunggah di menu unggah ini. Coba kita lihat sahabat belajar, mungkin sebagai referensi, tetapi ini tidak mengikat, perlu dikritisi apakah ini juga sudah betul atau belum berkaitan dengan tugas yang sudah diselesaikan oleh angkatan kedua ya. Saya mohon atau minta izin angkatan kedua untuk memberikan sekilas gambaran ya. Nah, saya akan pilihkan di sini. Nah, coba kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Ini adalah di sini ya. Jadi koneksi antar materi saat ini akan berbeda ya dengan koneksi antar materi yang kemarin. Yang dikoneksikan itu bukan materi-materinya yang dinarasikan, tetapi bahwa visi yang dibuat, yang Bapak Ibu rumuskan itu adalah visi yang sudah mengkaitkan antara modul 1.1, modul 1.2. Jadi tidak menarasikan seperti koneksi antar materi yang sebelum-sebelumnya ya, tetapi ini adalah merumuskan visi dengan mempertimbangkan materi-materi yang sebelumnya. Setelah visi dibuat atau dirumuskan kembali, maka Bapak dan Ibu diminta untuk membuat perencanaan perubahan untuk pencapaian visi tersebut dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja ya. Saya kira cukup jelas di sini sahabat belajar. Jadi di sini tentunya sahabat belajar akan membuat visi ya, apa visinya ya, ini ya. Nah, cukup banyak visi dan akhirnya nanti harus kemudian dituangkan dalam bentuk matrik seperti ini ya, dalam bentuk matrik Bagja ya.
Jadi itu sahabat belajar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan dikritisi manakala persepsi saya mungkin kurang sesuai. Tetapi kalau kita melihat dari pengantar di sini cukup jelas bahwa yang perlu diunggah adalah rumusan visi dan rancangan strategi perubahan. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini agak berbeda dengan koneksi antar materi pada modul-modul sebelumnya, karena yang dikoneksikan ini tidak dalam bentuk naratif ya, seperti tadi sedikit contoh ya, tetapi Bapak dan Ibu merumuskan visi pribadi itu dengan mempertimbangkan materi-materi sebelumnya dan juga tentunya dengan mempertimbangkan potensi kekuatan khususnya pada potensi murid Bapak dan Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi silakan bisa di-share kepada sahabat belajar yang lain sehingga ini mudah-mudahan bisa membantu untuk bisa memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan ya. Tetap konsultasikan atau bisa berkomunikasi kepada atau dengan fasilitator Bapak dan Ibu. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan tentunya berdasarkan atas apa yang tertulis di tahap koneksi antar materi ini. Terima kasih. Salam hebat. Guru bergerak Indonesia maju. Semangat.